Selamat datang kembali di channel perjalanan wisata kami, Travel of Mind. Perjalanan wisata kali ini kami akan mengunjungi negara-negara di Asia Tengah. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang tertunda selama 3 tahun karena pandemi, di mana negara-negara tersebut menutup kunjungan turis mancanegara. 5 negara Asia Tengah yang eksotik ini dahulu merupakan bagian dari negara Uni Soviet yang terdiri dari Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan Kirgistan. Pada perjalanan ini kami menggunakan maskapai Uzbekistan Airways yang baru beroperasi kembali dari Jakarta menuju Tashkent mulai tanggal 26 April 2003 setelah 3 tahun vakum karena pandemi. Kemerlar takılsın, tablo çırağı yoqilishi bilan xavfsizlik kemerlari taqilgan bo'lishi kerak. Qulfning ikkita halqasini bir-biriga kiritib, uchidan tortib moslashtiring. Xavfsizlik kemarini yechish uchun ilk qopqog'ini ko'taring. Samolyotdan chiqishda ikkita qizil qalpoqchani keskin pastga tortib, nimchani havoga to'ldiring. Naycha orqali nimchani qo'shimcha havoga to'ldirish mumkin. Holatlarda birini egallang. Parvoz dasturiga o'tkazilgan yoki o'chirilgan bo'lishi kerak. Perjalanan menuju Tashkent ditempuh dalam waktu 8,5 jam saja, dari jam 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 3.30 dini hari waktu setempat. Perbedaan waktu dengan waktu Indonesia Barat 2 jam lebih lambat. Uzbekistan merupakan negara yang berpenduduk 36 juta jiwa dengan 96%-nya beragama Islam. Namun pemerintah melakukan pemisahan antara agama dan negara, yang artinya organisasi agama tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Tashkent merupakan ibu kota dan kota terbesar di Uzbekistan dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa. Kunjungan pertama di kota Tashkent ini adalah mengunjungi Masjid Putih yang megah. Di samping mengagumi keindahan masjid ini, juga untuk sekedar membersihkan diri setelah semalaman terbang dan sholat bagi yang muslim. Masjid Putih atau Minor Mosque adalah ikon baru ibu kota Tashkent. Dibangun pada tahun 2013 dan dibuka untuk umum pada tahun 2014. Uzbekistan menganut mazhab Hanafi, di mana wanita lebih diutamakan untuk sholat di rumah dibandingkan dengan di masjid. Namun saat ini sudah mulai dimudahkan khususnya untuk turis wanita, diperbolehkan untuk sholat di masjid meskipun harus menunggu pria selesai menjalankan ibadahnya atau di tempat terpisah di dalam masjid. Minor Mosque mampu menampung jamaah hingga kapasitas 2.400 orang. Ruang ibadah utama dengan kubah bundar dan mihrab berlapis emas. Setelah kunjungan ke Masjid Putih, kami mengunjungi resto prasmanan yang sudah lengkap menunya meskipun baru jam 6 pagi untuk bersantap pagi. Kunjungan selanjutnya adalah mengunjungi monumen gempa bumi yang dibangun untuk memperingati gempa hebat yang melanda Tashkent pada 26 April 1966
jam 5.22 pagi seperti tertera pada batu hitam ini. Monumen ini didirikan pada tahun 1976 untuk menandai peringatan 10 tahun bencana tersebut. Monumen ini didedikasikan untuk pria dan wanita yang membangun kembali kota mereka yang rata setelah gempa bumi tahun 1966 tersebut. Di bagian belakang terdapat relief perunggu yang menggambarkan partisipasi negara-negara penyumbang dalam rangka pemulihan akibat gempa pada saat itu yang cukup dahsyat. Di belakang monumen ini merupakan tempat yang nyaman dan tenang. Di sini terdapat sistem pengairan untuk pertanian sekitar kota. Kars Imam Komplek dibangun untuk menghormati Abu Bakar Al-Kafal Al-Kabir Al-Sasi. Dia terkenal karena pengetahuannya yang luas tentang Al-Quran, hadis, dan hukum Islam. Dia juga sebagai tukang kunci atau kafal, sehingga dikenal sebagai Kafal Sasi. What's the, like names, right? So Abu Bakr, his name, Kafal, his nickname which he got from his profession. He was lockmaker. Lockmaker, so means Kafal means lockmaker. Komplek arsitektur Karsati Imam adalah situs bersejarah dan pusat Islam di kota Tashkent yang terdiri dari Masjid Sheikh Tilya, Barakan Madrasah, Madrasah Muyi Mubarok, Mausoleum Kafal Sasi, Masjid Namaskoh, dan Masjid Imam Karsati yang dipugar secara menyeluruh pada tahun 2007. Interior Masjid Sheikh Tilya yang sangat megah dengan didominasi warna putih yang mempesona. Di dalam masjid ini terasa sangat adem, meskipun di luar suhunya sangat panas. Di samping komplek ini sedang dibangun Islamic Center yang sangat megah. Di bagian belakang terdapat Madrasah Barakan yang saat ini sudah tidak berfungsi sebagai madrasah lagi. Dalam bangunan ini saat ini dikhususkan untuk pusat cenderamata. Madrasah Muyi Mubarok merupakan tempat menyimpan Al-Quran tertua pada masa Khalifah Utsman Ottoman yang ditulis dengan huruf Arab gundul di atas kulit rusa. Chorsu Bazar merupakan pasar tradisional yang terbesar dan tertua di Asia Tengah. Pasar ini sudah beroperasi sejak awal abad pertengahan. Chorsu artinya persimpangan, karena dahulu merupakan pemberhentian penting pada perdagangan jalur sutra. Pasar ini mempunyai beberapa blok yang mengkhususkan menjual barang tertentu, seperti blok tekstil, buah-buahan, bumbu-bumbu, roti, dan lain-lain. Ikon pasar ini adalah kubah besar berwarna biru hijau yang terdiri dari 2 tingkat. Bagian bawah untuk memenuhi kebutuhan harian, sedangkan bagian atas khusus untuk menjual kacang-kacangan dan buah-buah kering. Ada banyak ladang gandum di Uzbekistan, sehingga roti dan mie menjadi makanan pokok di negara ini.
Roti tradisional Uzbekistan yang umumnya disebut naan atau patri dipanggang dalam bentuk datar melingkar. Setiap wilayah memiliki jenis naan yang berbeda. Metro Tashkent merupakan kereta bawah di kota Tashkent yang patut dikunjungi karena keindahannya. Mengingat dahulu negara ini merupakan bagian dari negara Uni Soviet, stasiun ini juga dibuat indah seperti yang ada di kota Moskow, Rusia. Biaya naik kereta ini sangat murah, jauh dekat hanya 1.400 Uzbekistan som atau setara dengan Rp1.800 sekali jalan. Pada stasiun ini banyak dihiasi dengan mosaik bunga kapas. Karenanya stasiun ini dinamakan Naktakov, yang artinya panen kapas. Makan siang kali ini menu tradisional Uzbek seperti pilaf atau plauf, lakman atau mie, dan manti atau pangsit tradisional berisi daging domba dan bawang, serta yang selalu ada, non atau roti bundar khas Uzbek. Independence Square merupakan taman terluas di kota ini dengan luas yang hampir 12 hektar. Di bagian belakang terdapat The Glory and Memory Alley. Di sepanjang kedua sisi gang terdapat galeri-galeri yang dihiasi dengan tiang-tiang kayu berukir. Galeri ini memiliki buku kenangan, di mana dituliskan nama orang-orang Uzbekistan yang gugur membela tanah air mereka dalam Perang Dunia Kedua. Di ujung gang tersebut terdapat Krayikmade Monumen yang menggambarkan seorang ibu yang menangis menunggu anaknya kembali dari medan perang. Independence Square pada zaman Uni Soviet bernama Lenin Square, di mana terdapat patung Lenin di sini. Namun setelah kemerdekaan, monumen Lenin dibongkar dan sebuah monumen kemerdekaan berbentuk bola dunia dipasang sebagai gantinya. Di bagian depan terdapat air mancur, dan sebagai sentral alun-alun ini adalah 16 tiang marmer putih yang dihubungkan dengan balok memanjang, menopang patung burung bangau yang melambangkan kedamaian dan ketenangan. Amir Temur Square terletak di jantung kota Tashkent. Patung Amir Temur berukuran besar terdapat pada tengah taman yang indah ini. On your left hand side, yes, this is Amir Temur statue. You see? Have you seen the statue of Amir Temur? Yeah. So on your right hand side, this white building is an Uti Hotel Uzbekistan, Soviet style building. So bank, first Russian bank, and it is still operating as a bank. Anggun 1996 di Banggun. Masjid Rakat Jami ini dibangun kembali pada tahun 2003 di tempat yang sama setelah mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan tidak terurus pada masa Uni Soviet. Menggunakan metode konstruksi dan finishing yang modern, Masjid Kubah Perunggu ini adalah masjid terbesar ketiga di Uzbekistan. Saat ini, masjid tersebut tidak hanya menjadi salah satu masjid terindah di Tashkent, tetapi juga menjadi objek wisata yang sangat populer, terutama dengan interiornya yang sangat memukau. Sebelum ke bandara menuju kota Urgensk, kami menyempatkan diri membeli bekal untuk makan malam, karena di bandara tidak ada toko penjual makanan.
Perjalanan ke kota Urgench ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Hari yang melelahkan ini diakhiri dengan istirahat di kota Urgench dengan maksud mendekatkan ke kota perbatasan Turkmenistan yang akan kami kunjungi besok. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di negara tertutup Turkmenistan.